Prabowo mendapatkan dukungan cukup besar ya. Partai-partai yang jumlah perolehan suaranya itu cukup besar ngumpul mendukung dia. Yaitu Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar. Ini jangan dikira tidak ada masalah. Masalah yang nanti akan krusial adalah soal penentuan wakil presiden. Tidak membaca peta politik saat ini, dalam minggu-minggu ini, itu tidak serta-merta terus seakan-akan Ganjar sudah kehilangan harapan. Ini hanya opini. Opini arus bawah. Opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari-hari belakangan ini tentu yang hatinya berbunga-bunga dalam konteks politik adalah Prabowo dan tentu partainya Gerindra. Karena seperti kita ketahui bahwa belakangan Prabowo mendapatkan dukungan cukup besar ya. Partai-partai yang jumlah perolehan suaranya itu cukup besar ngumpul mendukung dia. PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra sendiri. Ini kan suara mereka cukup besar ya. Nanti bergabung. Sementara PDI ini sekarang ditinggal sendirian, cuma ditemani P3. Di sisi lain, selain Prabowo dan Gerindranya sedang berbunga-bunga karena mendapatkan dukungan besar, tentu kelihatannya yang saya lihat sekarang sedang bahagia, merasa punya harapan besar itu adalah P3. Dengan Golkar dan PAN tidak lagi mendekat ke PDI atau ke Ganjar, ini kan seakan-akan peluang P3 yang saat ini sudah menyatakan bersama PDI peluang untuk berpasangan menjadi wakil presidennya Ganjar, yaitu yang diusung adalah Sandiaga Uno, itu menjadi besar gitu ya, menjadi besar kemungkinannya untuk dipasangkan dengan Ganjar. Tapi kalau menurut saya rasa senang itu tidak perlu berlebihan, karena biasa jadi sifatnya sementara gitu ya, sifatnya euforia. Karena saya melihat masalahnya tidak sesederhana itu, masalahnya masih rumit, masalahnya masih panjang. Di 4 partai yang saat ini sudah menyatakan bersama-sama, yaitu Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar, ini jangan dikira tidak ada masalah. Masalah yang nanti akan krusial adalah soal penentuan wakil presiden. Ini beda kalau saat ini sudah pasti siapa calon wakil presidennya, terus 4 partai ini sepakat untuk bersama-sama berkoalisi. Ini mungkin agak clear gitu ya. Ini persoalannya kan belum jelas. Padahal seperti kita ketahui, masing-masing partai itu membawa agenda besar, yaitu kadernya harus menjadi wakil presiden yang maju bersama Prabowo. Ya, kita analisa bareng-bareng. Apa mungkin kira-kira Muhaimin tetap akan bersama di situ jika ternyata Muhaimin tidak ditunjuk sebagai wakil presiden? Ya toh? Ini satu masalah yang kemungkinan juga akan membuat tadi masa bulan madu, masa senang-senang itu akan segera berakhir. Karena apa? Bisa jadi PKB ini bisa jadi mutung, bisa jadi sakit hati, tidak mau meneruskan perjalanannya bersama Prabowo kan. Padahal ketika Muhaimin itu mau dipasang sebagai wakil presiden, belum tentu Golkar yang suaranya lebih besar dari PKB mau menerima kan gitu. Begitu juga dengan PAN. PAN selama ini kan mengatakan dia akan bergabung manakala si partai yang akan diajak koalisi itu mau mengusung Erick sebagai wakilnya, termasuk ketika ada penjajakan dengan PDIP dulu kan gitu. Artinya ini persoalan serius. Dan seperti kita ketahui, Prabowo itu sampai sekarang kaitannya dengan Muhaimin juga kesannya Prabowo masih kesana kemari mencari yang cocok. Itu kesannya memang kelihatannya tuh dia mau berkoalisi dengan PKB, butuh suara dari PKB, tapi tidak mau wakilnya Muhaimin.
Ya faktornya banyak lah, kalau kita analisa faktornya banyak. Oke, berarti tadi saya katakan persoalannya tidak sesederhana yang diduga banyak orang. Dan kemudian nanti apakah konstituen atau pendukung masing-masing partai itu betul-betul akan mengikuti gerak politiknya elit? Saya melihat koalisi-koalisi yang ada ini kan koalisi-koalisi yang lebih cenderung mewakili kepentingan elit. Karena kayaknya itu kan tidak melalui proses yang mungkin ada musyawarah rakyat atau mungkin ada musda, atau kan enggak. Justru kalau dulu itu PAN kan ketika ada musyawarah antar pengurus-pengurus tingkat provinsi itu kan, itu justru mendukungnya kan Ganjar gitu. Nah, ini juga masalah tersendiri, artinya partai yang berkoalisi itu belum tentu konstituen atau pendukung di bawahnya nanti akan serta-merta sama dengan pilihan elit. Karena saya anggap koalisi ini terbangun hanya kepentingan elit, kepentingan elit masing-masing partai. Dan padahal masing-masing elit partai tadi memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil kaitannya dengan kelompok 4 partai ini masih akan menghadapi masalah yang sulit, karena nanti penentuan wakil presiden yang akan mendampingi juga jadi problem yang tidak mudah dipecahkan. Ini sama dengan Anies yang didukung 3 partai itu kan juga sampai sekarang kesulitan menentukan wakil. Partai-partai yang berkoalisi di situ, Nasdem, PKS dan Demokrat itu kan tarik-menarik. Karena masing-masing punya kepentingan itu. Oke, ini sama, nanti akan menghadapi yang sama gitu ya. Tapi lumayan lah bahwa sekarang mereka merasa punya kekuatan besar karena didukung oleh 4 mesin partai itu ya wajar lah. Tapi saya melihat masih ada persoalan yang tidak gampang gitu ya. Artinya petanya itu nanti tidak terus otomatis sekarang Prabowo dengan didukung 4 partai besar ini menjadi peluang untuk menang itu menjadi bisa dikatakan sudah tinggal di depan mata, itu juga tidak. Ini kan kemarin juga kita dengar kan mantan wakil presiden Yusuf Kala yang dulu juga petinggi Golkar itu sudah mengatakan tidak otomatis ini Prabowo sudah punya punya peluang besar untuk menang, juga tidak. Karena biasanya itu nanti figur yang akan dilihat oleh masyarakat gitu ya. Apakah betul nanti figur Prabowo itu masih betul-betul diminati oleh masyarakat di bawah. Jadi kadang itu nanti antara elit partai dengan massa itu kadang pilihannya beda, tapi kadang sama ya, kita lihat aja nanti. Tapi artinya ini bukan serta-merta menjadi tiket yang seakan-akan sudah akan mengantarkan Prabowo menjadi presiden, itu masih sangat jauh itu ya, prediksi itu masih jauh. Kemudian tadi di sisi PDI dan Ganjar. Tadi saya katakan P3 sekarang berbunga-bunga. Ya bahwa dengan tidak adanya PAN ke sana, tidak adanya Golkar ke sana, itu kan hampir bisa dikatakan secara logika sangat mulus bahwa yang nanti akan menjadi mitranya hanya P3 yang cukup besar, kemudian Perindo dan Hanura. Tapi apakah nanti wakilnya Ganjar mesti diambil dari P3, yaitu Sandiaga? Ini mungkin saya tidak yakin juga gitu loh. Karena Sandiaga itu bergabung dengan P3 juga baru-baru ini saja. Memang betul P3 itu sebagian pengurusnya partai itu merepresentasikan sekian persen, itu memang merepresentasikan kekuatan NU. Tapi itu tentu tidak terlalu besar. Dan kalau nanti yang dijadikan representasi dari P3 sebagai wakil presiden mendampingi Ganjar itu adalah Sandiaga, orang NU baik yang di P3 maupun yang tidak di P3 itu tidak menganggap Sandiaga adalah representasi dari NU. Ini juga saya pikir akan jadi bahan pertimbangan tersendiri. Jadi kesimpulannya, meskipun sekarang yang berkoalisi dengan PDIP itu tinggal P3, Perindo dan Hanura, artinya P3 paling besar, itu tidak serta-merta P3 menjadi hampir pasti dipilih akan jadi wakil presidennya Ganjar. Saya pikir kok juga tidak, karena tadi ada pertimbangan faktor yang lain. Faktor soal apakah si Sandiaga itu merepresentasikan kekuatan Islam yang besar yaitu NU atau Muhammadiyah, kan tidak gitu. Dan
Di situ masih ada orang yang ya sudah berkoalisi, ada TGB. TGB itu representasi sebagai religius kuat. Kalau Sandiaga tadi, kalau saya melihat terus terang, merepresentasikan NU juga tidak, merepresentasikan religius juga tidak. Dia kan ya pengusaha Muslim ya gitu ya, tapi untuk merepresentasikan religius saya pikir juga tidak. Dan saya sih masih punya keyakinan kelihatannya PDI akan lebih condong untuk mengambil kekuatan yang merepresentasikan Islam atau merepresentasikan kalangan religius. Bisa jadi kan ada TGB di situ kan gitu. TGB itu meskipun partainya kecil kan kekuatan dari Perindo juga cukup besar kan gitu. Oke, jadi memang tidak membaca peta politik saat ini dalam minggu-minggu ini itu tidak serta-merta terus seakan-akan Ganjar sudah kehilangan harapan. Saya pikir juga tidak juga gitu. Nanti kalau PDIP mau mengambil tokoh yang betul-betul tokoh itu dikehendaki rakyat, tokoh yang selama ini memang diidolakan rakyat, untuk mendampingi Ganjar itu akan menjadi peluang yang kembali terbuka kan gitu. Jadi kan sekilas seakan-akan kan, waduh ini Prabowo sudah didukung sekian kekuatan gitu kan. Dan ini seakan-akan hanya didukung kekuatan kecil. Tapi ini masih ada bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang seakan-akan sudah kehilangan kesempatan. Kesempatan itu ada kenapa? Justru dengan demikian PDIP memiliki kelonggaran untuk menentukan wakil presiden. Kalau dulu ketika harus berkoalisi dengan partai-partai yang tadi mengusung maunya jadi wakil presiden, itu kan seakan-akan ada persyaratan. Dan kelihatannya seperti PAN ketika mau bergabung dengan PDI itu kan ada persyaratan bahwa Erick Thohir harus jadi wakilnya gitu kan. Begitupun juga dengan Mohaimin, kalau ditawari Mohaimin jadi wakil presiden mendampingi Ganjar, saya yakin ya cepat mau ke situ. Itu kan berarti ada persyaratan yang mengikat. Nah sekarang nggak ada, karena di kelompok yang punya syarat itu sudah ngumpul di Prabowo, sudah ngumpul di Gerindra. Nanti oke, justru di sini kesempatan bagi PDIP untuk memiliki keleluasaan, memiliki kelonggaran, memiliki kebebasan untuk memilih calon presiden yang memang itu dikehendaki rakyat, yang memang populer di kalangan akar rumput, bukan di kalangan elit politik. Justru kalau menurut saya ini kesempatan, hikmah di balik peristiwa Golkar sama PAN mendukung Prabowo ini. Menurut saya kalau PDI bisa memanfaatkan dengan baik, justru ini kesempatan bagi Bu Mega terutama bisa dengan hati nuraninya menangkap keinginan rakyat, memasang calon wakil presiden berdampingan dengan Ganjar, orang yang memang betul-betul dikehendaki rakyat. Selama ini kan kita sudah bisa membaca siapa sih orang yang sangat dikehendaki rakyat, yang merepresentasikan kelompok religius. Kelihatannya kan Bu Mega masih mempertimbangkan itu. Saya selalu menyebut orang yang kelihatannya sangat kuat dikehendaki rakyat itu, satu, Pak Mahfud MD, karena Pak Mahfud sudah menunjukkan betapa kinerjanya kaitannya dengan pemberantasan korupsi, pembelaannya pada rakyat itu sudah nampak sekali. Ini kalau seandainya Ganjar berdampingan dengan Pak Mahfud, saya pikir bisa mengalahkan Prabowo yang nanti mungkin akan didampingin entah siapalah dari partai yang sekarang berkoalisi itu. Atau TGB itu juga bagaimanapun representasi dia sebagai tokoh Muslim, tokoh yang punya penguasaan keagamaan besar, mendalam, itu kan ada dalam dirinya. Juga kelihatannya TGB itu di kalangan masyarakat bawah juga sangat populer kan gitu. Oke, jadi menurut saya itu hal-hal yang artinya bisa dimanfaatkan, bisa dioptimalkan oleh PDI dan Bu Mega untuk agar Ganjar tetap punya peluang untuk menang. Itu kan gitu. Jadi bagaimana pendampingnya Ganjar itu dicarikan orang yang memang dekat dengan rakyat, orang yang selama ini track recordnya, jam terbangnya, integritasnya sudah diakui oleh rakyat secara umum, bukan elit politik. Terus terakhir tentu faktor yang ini sangat menentukan, selama ini sudah diprediksi oleh banyak orang, faktor yang menentukan kemudian adalah kecondongan Presiden Jokowi. Ya, saat ini kan Prabowo itu cukup masif, cukup intensif mengkampanyekan bahwa Presiden Jokowi itu menghendaki
Prabowo lah yang menjadi penggantinya nanti. Sampai saya kemarin tuh pas dari Jawa Tengah itu saya jalan lewat Pantura, itu banyak sekali itu. Tidak hanya Pantura, kan pulangnya saya juga lewat selatan, itu banyak sekali baliho-baliho besar yang mengatakan pernyataan Pak Jokowi Presiden itu dikutip di baliho besar bahwa setelah ini Pak Prabowo yang jadi presiden, kan seperti itu. Setelah ini bagian Pak Prabowo gitu kan gitu. Jadi seakan-akan Jokowi itu menghendaki Prabowo lah yang akan meneruskan. Tapi kan ketika pas kemarin ya, pas pidato kenegaraan di Senayan itu kan Jokowi memberikan semacam klarifikasi bahwa intinya tidak gitu. Intinya dia tidak yang dipersepsikan itu tidak benar gitu. Nah, saya sih masih berkeyakinan ya sampai sekarang tuh Jokowi itu ya, nah dugaan saya itu masih setia dengan Bu Mega sih kelihatannya begitu. Tapi saya nggak tahu lah. Tapi intinya faktor ini juga masih perlu dilihat. Apakah Jokowi itu nanti memang condong untuk menyerahkan estafet kepemimpinannya itu pada Prabowo, seperti yang dipersepsikan saat ini oleh tim pendukungnya Prabowo, termasuk partai-partai yang akhirnya tadi bergabung dengan Prabowo itu kan mempersepsikan bahwa Pak Lurah yang dimaksud itu Jokowi itu condong ke Prabowo. Tapi kita belum tahu. Tapi yang jelas faktor Jokowi ini juga menjadi faktor yang cukup penting dalam kaitannya Pilpres 2024 nanti. Oke, cukup sekian. Masih kita tunggu terus perjalanannya karena masih banyak kemungkinan yang akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.